Indonesia pegang 42% cadangan nikel dunia. Lebih dari setengah produksi nikel global ada di tanah kita, tapi awal tahun ini, diam-diam, pemerintah membuka akses tambang ini lebar-lebar buat perusahaan Amerika, dengan syarat yang bikin banyak akademisi, organisasi masyarakat sipil, sampai pakar ekonomi ramai-ramai protes. Bahkan ada koalisi yang sampai bawa ini ke pengadilan. Kenapa Indonesia mau buka akses sebesar ini? Apa untungnya buat kita, dan apa yang dikorbankan? Kita bedah tuntas di video ini. Sebelum masuk lebih dalam, gua kasih tahu dulu, ini bukan cuma soal tambang, ini soal bagaimana sumber daya alam kita jadi alat tawar-menawar di meja geopolitik dunia. Yuk kita mulai. Bagian 1. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi ceritanya begini. Awal tahun 2026, Indonesia dan Amerika Serikat menyelesaikan negosiasi sebuah perjanjian dagang bernama Agreement on Reciprocal Trade atau ART. Rencananya, ini ditandatangani langsung oleh Prabowo dan Trump. Salah satu poin paling krusial dalam perjanjian ini, akses ke mineral kritis Indonesia, nikel, tembaga, bauksit, sampai logam tanah jarang atau rare earth. Kenapa Amerika ngotot? Karena mineral-mineral ini bahan baku utama buat kendaraan listrik, baterai, sampai industri pertahanan, pesawat, roket, kapal perang. Dan Cina, pesaing utama Amerika, selama ini menguasai rantai pasok rare earth dunia. Amerika butuh sumber alternatif, dan Indonesia adalah salah satu yang terbesar. Menteri Investasi kita sendiri menyebut pemerintah bakal memfasilitasi pengusaha-pengusaha Amerika untuk berinvestasi di sektor ini, dengan catatan tetap mengikuti aturan main dalam negeri. Tapi yang bikin ramai bukan soal investasinya. Yang bikin ramai adalah detail di dalam klausul perjanjiannya. Poin pertama, ada pasal yang menghapus hambatan ekspor untuk mineral kritis, sesuatu yang selama ini dijaga ketat lewat kebijakan hilirisasi kita. Poin kedua, nggak ada perlindungan eksplisit untuk hak masyarakat adat di wilayah tambang. Poin ketiga, dan ini yang paling sensitif, perusahaan tambang Amerika bisa beroperasi setara dengan BUMN kita sendiri, kayak Antam, tanpa kewajiban mengikat untuk transfer teknologi ke Indonesia. Poin keempat, ada kewajiban buat Indonesia mengimpor energi fosil dari Amerika senilai 15 miliar dolar per tahun. Bandingkan sama total impor kita dari Amerika di 2025. Angka ini 5 kali lipat lebih besar. Bagian 2. Kenapa ini disebut diobral? Nah, dari sinilah kritik mulai berdatangan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil ramai-ramai menyuarakan keberatan. Salah satu yang paling vokal mengajukan puluhan poin keberatan resmi ke pemerintah. Organisasi lain yang fokus mengawasi sektor pertambangan menyebut kesepakatan ini sebagai bentuk penguatan praktik ekstraktif, situasi di mana sumber daya alam dikeruk habis-habisan tanpa memperhatikan keberlanjutan atau kedaulatan negara atas asetnya sendiri, termasuk yang berkaitan dengan tambang emas di Papua. Yang bikin ini makin serius, sekelompok koalisi masyarakat sipil sampai mengajukan gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini bukan cuma kritik di media sosial, ini perlawanan hukum. Kenapa mereka semarah itu? Coba bayangkan begini, kita ini negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Tapi izin operasi buat perusahaan asing dibuka setara dengan perusahaan negara kita sendiri. Tanpa jaminan, mereka wajib berbagi teknologi pengolahan ke Indonesia. Padahal selama ini, alasan utama kita membatasi ekspor mineral mentah, kebijakan hilirisasi yang digaungkan pemerintah sendiri, adalah supaya Indonesia nggak cuma jadi tukang gali, tapi naik kelas jadi pengolah dan produsen barang jadi. Kalau perusahaan asing bisa masuk semudah itu tanpa kewajiban transfer teknologi, apa bedanya sama era kolonial dulu? Kita cuma jadi sumber bahan mentah buat negara lain. Ditambah lagi, ada laporan dari Yayasan Lingkungan yang menyoroti sisi lain dari industri nikel kita, bahwa narasi hijau soal transisi energi seringkali nggak sejalan dengan praktik di lapangan. Proyek-proyek pengolahan nikel kita sendiri masih sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara khusus yang justru bertentangan dengan semangat energi bersih yang digembar-gemborkan ke dunia internasional. Jadi, ada dua lapis masalah di sini. Masalah kedaulatan ekonomi dan masalah bagian 3. Sisi pemerintah. Bukan sesederhana dijual murah. Tapi biar adil, kita juga harus dengar penjelasan dari pihak pemerintah. Karena versi mereka berbeda jauh. Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia sama sekali tidak membuka ekspor mineral kritis dalam bentuk mentah ke Amerika. Kebijakan larangan ekspor bahan mentah, kata mereka, tetap berlaku. Yang dibuka justru ruang kerjasama,
perusahaan Amerika didorong berinvestasi dalam proses pengolahan di dalam negeri, bukan sekadar mengeruk dan mengirim bahan mentah pulang ke negara mereka. Dengan kata lain, versi pemerintah, ini bukan soal menjual sumber daya mentah-mentah, tapi menarik investasi dan teknologi masuk ke industri hilirisasi yang sudah dibangun dari nol beberapa tahun terakhir. Alasan lain yang disampaikan pemerintah, ini langkah defensif. Ekspor Indonesia ke Amerika sempat terancam tarif resiprokal yang cukup tinggi. Dengan menyepakati ART, produk-produk ekspor kita, bukan cuma mineral tapi juga sektor lain, dapat kepastian akses pasar yang lebih baik ke Amerika. Jadi kalau dilihat dari kacamata pemerintah, ini bukan obral, tapi tawar-menawar strategis. Kita kasih akses investasi di sektor pengolahan, kita dapat kepastian pasar ekspor dan mengurangi risiko perang dagang dengan salah satu mitra dagang terbesar kita. Bagian 4. Jadi siapa yang benar? Disinilah letak perdebatannya. Dan kenapa isu ini nggak sesederhana RI dijajah lagi, atau ini win-win solution? Yang jelas secara fakta, Indonesia memang nggak membuka ekspor bahan mentah. Itu benar, ada di teks perjanjiannya. Tapi yang jadi perdebatan adalah soal akses operasional. Apakah membiarkan perusahaan asing beroperasi setara BUMN tanpa kewajiban transfer teknologi yang mengikat, itu tetap berisiko bikin kita cuma jadi tukang proses buat kepentingan rantai pasok Amerika, bukan pemain yang benar-benar mandiri. Yang juga perlu dicatat, kewajiban impor energi fosil senilai 15 miliar dolar per tahun itu bukan angka kecil. Ini bisa dibaca dua arah. Bagi pemerintah, ini bagian dari kompromi dagang yang wajar. Bagi pengkritik, ini bentuk ketergantungan baru yang justru bikin kita makin terikat sama kepentingan ekonomi Amerika, di tengah upaya kita sendiri mendorong transisi ke energi terbarukan. Dan soal gugatan ke PT UN, ini yang bakal jadi kunci ke depan. Kalau gugatan itu berhasil membatalkan atau merevisi sebagian klausul, ini bisa jadi presiden penting soal bagaimana negara kita menegosiasikan sumber daya alam ke depannya. Jadi balik ke pertanyaan awal kita. Ini kolaborasi strategis atau kompromi kedaulatan? Kalau kita lihat dari sisi geopolitik besar, Amerika lagi berebut mineral kritis sama Cina, dan Indonesia jadi salah satu rebutan paling berharga di papan catur ini. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita yang pegang kartu truf di sini, atau justru kita yang dipermainkan? Gue pribadi ngelihat ini bakal jadi salah satu isu geopolitik ekonomi paling menentukan buat Indonesia 5-10 tahun ke depan. Bukan cuma soal untung rugi dagang, tapi soal apakah kita mau jadi negara yang benar-benar berdaulat atas sumber daya sendiri, atau tetap jadi gudang bahan baku buat kekuatan besar dunia. Menurut lu gimana? Ini langkah cerdas pemerintah buat manfaatin posisi tawar kita, atau ini kompromi yang kebablasan? Tulis pendapat lo di kolom komentar, gue bakal baca satu-satu. Kalau video ini ngebantu lo ngerti isu yang jarang dibahas kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video